Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Iskandar dengan NIM 24650044 dari program studi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dengan mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Baik, tugas saya yaitu mencari artikel dan menjelaskan sistem informasi geografis di berbagai bidang. Dan saya memilih sistem informasi geografis pada bidang kehutanan dan pertanian. Oke, baik, kita langsung saja ke artikelnya. Baik, di sini saya memilih manfaat sistem informasi geografis pada bidang kehutanan dan pertanian. Oke, saya akan menjelaskannya. Sistem informasi geografis atau SIG adalah alat yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk kehutanan dan pertanian. Dengan kemampuannya dalam mengelola data geospasial, SIG membantu para profesional dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Artikel ini akan membahas manfaat SIG dalam bidang kehutanan dan pertanian, serta beberapa aspek di mana SIG mungkin tidak memiliki efek yang signifikan. Oke, yang pertama, apa itu sistem informasi geografis atau SIG? Sistem informasi geografis atau SIG adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data yang terkait dalam lokasi geografis. SIG menggabungkan data spasial dengan data atribut untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi di suatu area. Dengan adanya SIG, banyak sektor termasuk kehutanan dan pertanian dapat memanfaatkan data geospasial untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Oke, kita langsung ke manfaat SIG dalam bidang kehutanan. Yang pertama yaitu 1. Pemantauan sumber daya hutan. SIG memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap sumber daya hutan dengan menggunakan citra satelit dan data geospasial. Pengelola hutan dapat memantau perubahan tutupan hutan, deforestasi, dan pemulihan area yang terdegradasi. Data ini sangat penting untuk perencanaan pengelola hutan yang berkelanjutan. Oke, yang kedua, perencanaan pengelolaan hutan. Dalam perencanaan pengelolaan hutan, SIG membantu dalam menentukan lokasi yang tepat untuk menanam pohon, memanen, dan kegiatan konservasi. Dengan menganalisis data topografi, jenis tanah, dan iklim, pengelola hutan dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan keberlanjutan ekosistem hutan. Oke, yang ketiga, identifikasi dan pengelolaan risiko kebakaran hutan. SIG dapat digunakan untuk memetakan area yang rentan terhadap kebakaran hutan dengan menganalisis data historis kebakaran, kondisi cuaca, dan jenis vegetasi. SIG dapat membantu dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang lebih efektif. Oke, yang keempat, konservasi keanekaragaman hayati. SIG juga berperan penting dalam konservasi keanekaragaman hayati dengan memetakan habitat spesies yang terancam punah dan menganalisis pola distribusi mereka. Pengelola dapat merumuskan langkah-langkah konservasi yang lebih efisien. Oke, lanjut ke manfaat SIG dalam bidang pertanian. 1. Yang pertama, pemetaan dan analisis tanah di bidang pertanian. SIG memungkinkan petani untuk melakukan pemetaan dan analisis tanah yang lebih baik. Dengan mengetahui jenis tanah kesuburannya, petani dapat menentukan tanaman yang paling cocok untuk ditanam di suatu area, meningkatkan hasil panen secara signifikan. Yang kedua, manajemen air dan irigasi. SIG dapat digunakan untuk merencanakan sistem irigasi yang efisien. Dengan memetakan sumber air dan kebutuhan tanaman, petani dapat mengoptimalkan penggunaan air dan meningkatkan produktivitas pertanian. Yang ketiga, pemantauan kesehatan tanaman. Melalui analisis citra satelit dan data lainnya, SIG dapat membantu dalam memantau kesehatan tanaman secara real time. Dengan demikian, petani dapat mengidentifikasi masalah seperti hama atau penyakit lebih awal, sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Lanjut, 4. Perencanaan pertanian berkelanjutan. SIG juga mendukung perencanaan pertanian berkelanjutan dengan menganalisis data geospasial. Petani dan pengelola lahan dapat merumuskan strategi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan atau deforestasi. Oke, kita lanjut ke SIG dalam penelitian dan pengembangan. SIG juga memiliki peranan penting dalam penelitian pengembangan di bidang kehutanan dan pertanian. Berikut beberapa manfaatnya. 1. Pengembangan varietas tanaman baru.
Dengan menggunakan SIG, peneliti dapat mengumpulkan data tentang kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Data ini sangat berharga dalam pengembangan varietas tanaman baru yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan hama. Yang kedua, studi dampak lingkungan. SIG memungkinkan peneliti untuk melakukan studi dampak lingkungan yang lebih komprehensif dengan memetakan area yang terpengaruh oleh kegiatan pertanian atau kehutanan. Peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk praktik yang lebih ramah lingkungan. 3. Edukasi dan penyuluhan. SIG dapat digunakan dalam program edukasi dan penyuluhan bagi petani. Dengan menjadikan data yang mudah dimengerti, petani dapat diajarkan tentang teknik pertanian yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Oke, keterlibatan SIG dalam kehutanan pertanian. Meskipun SIG memiliki banyak manfaat dan juga beberapa aspek di mana penggunaannya mungkin tidak memberikan dampak signifikan. Berikut adalah beberapa keterbatasan SIG. 1. Ketergantungan pada data yang akurat. SIG sangat bergantung pada akurasi dan yang data yang digunakan. Jika data yang dimasukkan tidak akurat atau tidak lengkap, maka hasil analisis SIG juga akan kurang tepat. Ini bisa menjadi masalah di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi atau sumber daya. 2. Biaya implementasi. Implementasi SIG dapat menjadi mahal, terutama untuk petani kecil atau pengelola hutan yang memiliki sumber daya terbatas. Biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan dapat menjadi penghalang bagi pengguna SIG secara luas. Yang ketiga, keterampilan pengguna. Pengguna SIG memerlukan keterampilan teknis yang tidak semua orang miliki. Petani atau pengelola hutan yang tidak terlatih dalam menggunakan teknologi ini mungkin tidak dapat memanfaatkan manfaat SIG secara sepenuhnya. 4. Keterbatasan dalam analisis sosial dan ekonomi. Meskipun SIG sangat baik dalam analisis data geospasial, ia mungkin tidak cukup efektif dalam menganalisis aspek sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan kehutanan dan pertanian. Faktor-faktor ini, kebijakan pemerintah, dinamika pasar, dan budaya lokal seringkali memerlukan pendekatan yang lebih kualitatif. Oke, kesimpulannya adalah sistem informasi geografis atau SIG memiliki banyak manfaat yang signifikan dalam bidang kehutanan dan pertanian. Dari pemantauan sumber daya hutan dan kesehatan tanaman hingga perencanaan pengelolaan yang berkelanjutan. SIG membantu para profesional dalam membuat keputusan yang lebih baik. Namun ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, termasuk ketergantungan pada data yang akurat, biaya implementasi, dan keterampilan pengguna. Dengan memahami manfaat dan keterbatasan SIG, kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas dalam sektor kehutanan dan pertanian. Ke depan, penting untuk terus mengembangkan dan mendukung penggunaan SIG sambil meminimalkan hambatan yang agar lebih banyak orang dapat merasakan manfaat dari SIG. Oke. Baik. Ini mungkin sumber dari artikel yang saya pilih. Teknogis adalah perusahaan teknologi geospasial dari Indonesia yang menghadirkan produk alat survei berbiaya rendah, perangkat lunak pemetaan berbasis cloud, serta layanan pemetaan dan analisis data. Sebagai salah satu perusahaan dan startup geospasial termasuk di Asia Tenggara, Teknogis berfokus pada permasalahan lingkungan dan menghadirkan solusi untuk bencana alam, degradasi hutan, pemetaan dan survei lahan, pertambangan dan energi, serta mengembangkan kota cerdas, smart city. Oke. Mungkin itu saja penjelasan video singkat penjelasan tentang manfaat SIG, sistem informasi geografi, bagi sektor kehutanan dan pertanian. Mungkin itu saja. Baik dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Iskandar undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.